Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini gue bakal kasih tahu tentang teori ekonomi, yaitu tentang perbedaan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Tapi sebelumnya tentang mengenai hal itu, di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara supaya kita tuh belajar, supaya kita tuh masuk gitu loh, supaya hal-hal yang menurut kita tuh apaan sih, gila panjang banget, harus sedetail itu, secara sesimpel mungkin gue bakal kasih tau ke kalian supaya kalian tuh belajar enak, supaya kalian tuh tahu gitu perbedaan yang sebenar-benarnya. Sebelumnya pasti kalian tahu kan apa kata-kata dari sistem ekonomi terbuka dan sistem ekonomi tertutup. Ya kalau nggak tahu sih nggak apa, nanti gue kasih tahu. Ya udah, langsung aja ke intinya. Oke, langsung aja ke inti materinya. Kita bahas tentang sistem ekonomi terbuka dulu ya. Definisi dari sistem ekonomi terbuka yaitu merupakan sistem ekonomi di mana memberikan kesempatan penuh terhadap warga negaranya untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan negara lain. Contoh sistem ekonominya nih, satu, kayak misalnya perdagangan barang atau jasa. Terus dua, kayak pertukaran teknologi dan informasi. Ketiga, ada pertukaran mahasiswa dari universitas lain untuk mengembangkan suatu info tentang pengetahuan. Itu penting banget guys buat menaikkan info pengetahuan terhadap suatu informasi yang bermanfaat banget. Lanjut, di sini juga gue bakal ngasih tahu definisi tersimpel banget tentang sistem ekonomi tertutup. Definisi dari sistem ekonomi tertutup yaitu merupakan suatu sistem ekonomi di mana semua akses ekonomi itu ditutup dari dalam negeri nih. Jadi nggak bisa untuk bersosialisasi dengan negara lain gitu. Jadi di negara ini tuh dia tuh bener-bener nggak terrelasikan dengan negara lain gitu. Mereka menutup diri, mereka nggak mau bergaul, ya mereka tuh bener-bener ngembangin diri tuh dari dalam negeri mereka sendiri gitu, sampai kayak manfaatin produk dalam negeri mereka tuh nggak kenal tentang ya ekspor impor, itu nggak ada gitu. Jadi mereka tuh bener-bener menutup diri mereka dari luar negeri gitu guys. Dan perlu kalian tahu bahwa rata-rata semua negara di dunia ini itu menggunakan sistem ekonomi terbuka dibanding sistem ekonomi tertutup guys. Yang termasuk yang menggunakan sistem ekonomi tertutup diantaranya masih ada sih kayak negara Zimbabwe, terus Korea Utara, dan ada lagi yaitu Myanmar. Mereka masih tuh menggunakan sistem ekonomi tertutup. Oke, dari kedua definisi tersebut pasti ada dampak positif dan negatifnya. Gue bakal ngejelasin dari keduanya. Oke, langsung aja kita bahas. Dalam sistem ekonomi terbuka ada dampak positifnya guys. Yang pertama kayak memperluas pasar perdagangan barang atau jasa. Nah itu tuh penting banget gitu. Kayak misalnya nih kita memperluas produk-produk dalam negeri, atau kayak kita tuh membuat pokoknya produk dalam negeri kita kembangin, dan itu tuh benar-benar dampak positif banget buat si sistem ekonomi dan yang paling enaknya itu bisa memilih produk apa aja gitu yang kita suka dari dalam atau luar negeri itu, karena sistem ekonomi terbuka itu nggak ada kayak larangan-larangan gitu loh. Jadi mereka malah supaya memperluas gitu, bersosialisasi itu kan.
bekerja sama ada negara lain gitu. Terusnya lagi tuh bisa bersosialisasi dengan negara lain guys. Jadi tuh kayak bisa bekerja sama gitu antara negara satu dengan negara lain. Jadi tuh bisa untuk bekerja sama gitu karena kan terbuka gitu. Jadi tuh nggak ada yang apalah, pokoknya bisa bekerja sama dengan baik gitu. Oke, dampak negatifnya itu gue harus bilang banget, ini sebenarnya sih ini juga sistem ekonomi terbuka itu rata-rata gitu ya guys. Apa sih, kalah saing lah gitu dari dalam negeri itu ke luar negeri, karena kan mereka tahu produk yang kita jual, mereka jadi ngikutin. Atau misalnya kita yang nggak pandai buat ngolah, jadinya mereka yang pandai buat ngolah itu. Nah makanya itu persaingannya ketat juga gitu. Lanjut, walaupun ini agak lama videonya, tapi gue harus sistem ekonomi tertutup itu ada dampak positifnya juga. Yang pertama, dia itu nggak terpengaruh sistem ekonominya dari si global ini. Jadi dia kan punya kayak istilahnya, lo tuh punya uang dan lo nggak bekerja sama dengan orang lain. Ketika orang lain itu krisis, lo nggak ikut-ikutan krisis gitu, karena lo punya tabungan sendiri, lo punya uang sendiri untuk ngolahnya tuh nggak perlu orang lain. Tahan terhadap krisis moneter. Nah ini tuh bedanya dari sistem ekonomi terbuka ya, karena sistem ekonomi tertutup ini dia tuh nggak krisis moneter. Jadi dia tuh bener-bener kayak ngolah semua muanya itu dari dalam negeri dia sendiri gitu. Kayak misalnya dia tuh jadi produsennya sendiri, jadi konsumennya juga gitu. Jadi dia bener-bener memanfaatkan sumber daya alam dari dalam negeri sendiri. Next ada sisi negatifnya juga, yaitu karena dia nggak kenal ekspor dan impor, tentu aja dia bakal ngalamin namanya itu kelangkaan barang. Karena mungkin penduduknya yang lama-lama meningkat atau apa, terus karena mereka menutup dirinya sendiri di dalam negeri, jadi mereka tuh kekurangan barang. Nah ini juga perlu diperhatiin. Terus dampak negatifnya, mereka nggak bebas memilih barang luar negeri karena mereka selalu memanfaatkan barang dari dalam negeri mereka aja. Dan yang lebih sedihnya itu rentan banget sama krisis moneter. Jadi itu kan kalau misalnya kita dalam sistem ekonomi terbuka itu kan otomatis dari ekspor impor kan jalan tuh ya. Nah itu tuh bisa pengaruhi gitu krisis moneter kita, yang entah kita tuh selalu ngeimpor atau ngeekspor, terus kita jadi kayak salah buat ngolah itu semua gitu. Jadi itu emang harus sih dipikirin dampak negatif dari sistem ekonomi terbuka. Dan yang sayang banget itu mereka nggak mengenal bersosialisasi dengan negara lain gitu. Mereka tuh benar-benar menutup diri gitu. Jangan kayak gitu ya guys. Kita tuh kan perlu bersilaturahmi juga. Mungkin kayak ya perlu lah kalau misalnya kita bekerja sama untuk mengembangkan suatu negara kita gitu. Jadi oke, segitu aja dari gue. Mohon maaf emang kalau emang gak jelas karena ya gini, gue cuma ngasih tahu seadanya semampu gue. Kalau misalnya kurang ngerti, kalian bisa baca lagi di Google, karena emang pengetahuan gue masih sedikit banget, masih banyak yang kudu gue pelajarin. Gue juga nggak bisa ngomong yang kayak youtuber sekarang gitu, karena gue tuh masih belajar. Karena ini first time gue bikin video, itu juga karena dorongan dosen gue, karena emang tugas yang harus diupload ke YouTube. Gue seneng banget bisa bikin video karena tuh kayak seru aja gitu ya. Pokoknya mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan, terus banyak salah-salah katanya. Gue ngerti banget tuh, pasti kalian gak ngerti kan.
Pokoknya gue thank you banget, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.